Halo teman-teman semua, di video roadmap yang lalu, saya sudah share bahwa materi mentorship 2024 akan segera dimulai, kurang lebih di bulan Februari ini. Nah, sebelum itu, kita akan terlebih dahulu menyelesaikan materi 2023. Rencananya akan ada setidaknya 2 video untuk menutup materi mentorship 2023. Video ini merupakan salah satu dari 2 video tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai entry model 2023. Di sini kita akan membahas mengenai teorinya, ilustrasinya, lalu kita akan berangkat ke contoh di real chart. Oke, let's go. Sebelum kita masuk ke entry modelnya, sekilas kita bahas terlebih dahulu ya hal-hal penting yang perlu kita ingat. Kita semua tentunya sudah mengerti bahwa di dalam Smart Money Concepts terdapat 3 pilar utama. Pilar yang pertama yaitu market structure. Di sini kita melakukan mapping supaya kita mengetahui directional bias atau arah dari market alias trennya. Di pilar yang kedua yaitu supply and demand, kita melakukan marking area-area S&D supaya kita dapat menentukan lokasi-lokasi yang ingin kita perhatikan alias point of interest. Di pilar yang terakhir yaitu liquidity, ini berguna untuk mempertajam timing kita saat kita mau entry. Di dalam masing-masing pilar tersebut, kita melakukan multiple time frame analysis, yaitu analisis di berbagai tingkatan time frame. Di sini kita memakai 3 tingkatan, yaitu higher time frame kita singkat dengan HTF, medium time frame kita singkat dengan MTF, dan lower time frame kita singkat dengan LTF. Salah satu set time frame standar yang umum dipakai adalah H4 untuk higher time frame, M15 untuk medium time frame, dan M1 untuk lower time frame-nya. Namun, saya pribadi menggunakan set time frame M15, M1, dan S5 karena style trading saya adalah scalping. Sekarang kita bahas kegunaan dari masing-masing time frame. Di dalam higher time frame, kita akan menentukan overall bias atau main trend alias tren utamanya. Di sini kita akan melakukan mapping market structure dan menentukan POI alias area-area S&D yang menarik untuk kita pantau. Di dalam medium time frame, kita akan menentukan immediate bias atau minor trend alias tren yang sedang terjadi dalam jangka pendek. Nah, di sini kita akan melakukan POI refinement alias melakukan refinement terhadap area S&D yang sudah kita marking di dalam higher time frame tadi. Di time frame ini juga kita akan melakukan confirmation entry kita. Lower time frame merupakan time frame untuk eksekusi kita. Jadi, di time frame inilah kita melakukan entry kita. Setelah kita mendapatkan confirmation kita di medium time frame, maka kita selanjutnya akan melakukan entry di lower time frame S&D zone yang terbentuk. Selanjutnya, kita tentukan ya batasan-batasan apa saja yang akan kita terapkan dalam membahas entry model ini. Batasan yang pertama, kita hanya akan membahas mengenai confirmation entry atau CE. Kita tidak akan membahas mengenai risk entry atau RE dan juga double confirmation entry atau DCE. Batasan yang kedua adalah mengenai pemilihan area ekstrim versus flip zone. Seperti yang sudah kita ketahui, ketika kita akan melakukan entry, terdapat 2 jenis area entry yang perlu kita pilih, yaitu extreme S&D zone atau flip zone. Pilihan yang pertama, kita hanya akan entry di extreme zone only. Jadi, kita tidak akan mempedulikan S&D zone yang lain selain extreme zone ini. Pilihan yang kedua, kita hanya akan entry di flip zone. Kita semua sudah tahu definisi dari flip zone, yaitu sebuah S&D zone yang mengalahkan S&D zone lawannya. Di contoh ini, di main zone yang ini mengalahkan supply zone yang ini. Jadi, di main zone yang ini dapat kita kategorikan menjadi flip zone. Kita hanya akan entry di flip zone saja dan tidak mempedulikan extreme zone. Pilihan yang terakhir yaitu menggabungkan flip zone dengan extreme zone. Jadi, areanya akan menjadi lebih lebar seperti ini. Dari 3 tipe entry ini, dapat dikatakan flip zone only merupakan tipe yang paling agresif. Mengapa demikian? Kita tinjau dari 2 segi, yaitu yang pertama adalah strike rate. Strike rate merupakan kemungkinan terpanggilnya order yang ada, jadi tidak tertinggal ya. Flip zone only ini memiliki strike rate yang tinggi, setara dengan extreme plus flip zone. Lalu kita lihat dari segi RR. Flip zone only ini memiliki RR yang tinggi, setara dengan extreme zone only. Nah,
Karena agresif, maka dia juga memiliki kelemahan, yaitu win rate yang biasanya relatif lebih rendah dari tipe-tipe lainnya. Kalau flip zone only merupakan tipe entry yang paling agresif, maka tipe yang paling konservatif adalah extreme zone only. Tipe ini memiliki win rate yang cukup tinggi, begitu pula dengan RR-nya. Kelemahan dari tipe ini adalah strike rate-nya, karena bisa saja harga hanya respect flip zone yang ada, tidak sampai berangkat ke extreme zone, lalu harga pergi meninggalkan area ke arah yang diinginkan, sehingga kita menjadi tertinggal trade-nya. Kalau kita bingung ingin agresif dengan flip zone only atau konservatif dengan extreme zone only, maka kita juga memiliki pilihan untuk moderate, yaitu menggabungkan kedua areanya. Tipe ini memiliki win rate yang cukup tinggi, begitu pula dengan strike rate-nya. Namun, kelemahan dari tipe ini adalah di RR-nya. Tipe ini memiliki RR yang terendah dibandingkan extreme zone only dan flip zone only. Di dalam penjelasan entry model setelah ini, kita tidak akan lagi membahas mengenai extreme versus flip zone-nya. Jadi teman-teman silakan pilih salah satu dan pakai untuk seterusnya. Kita mulai pembahasan entry model kita dari yang paling dasar ya, yaitu basic entry model. Ini kita beri nama 2023 basic entry model, atau kita singkat dengan 23 EMB. Seperti biasa, kita akan melakukan multiple time frame analysis. Oleh karena itu akan ada higher time frame, medium time frame, dan lower time frame. Di sini saya akan memberikan contoh time frame yang rutin saya pakai, yaitu M15, M1, dan second 5. Tentu saja teman-teman juga dapat menggunakan set time frame standar, yaitu H4, M15, M1. Kemudian dari segi warna, dapat teman-teman lihat, warna putih akan melambangkan higher time frame, warna oranye medium time frame, dan warna kuning lower time frame. Di ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa di M15 itu sedang terjadi bullish. Dapat kita lihat dari M15 swing high yang ini terbreak ke atas, terjadi M15 bullish break of structure ke atas, lalu titik ini menjadi M15 swing low yang valid. Lalu harga mengalami pullback dan setelah sampai jarak tertentu, titik ini menjadi M15 swing high yang valid. Oleh karena itu kita akan mendapatkan range untuk M15, yaitu dari sini sampai dengan sini. Kemudian kita akan mencari M15 SND zone yang terbentuk. Di sini kita ketemu area ini M15 demand, lalu kita akan melakukan refinement. Kita turun ke M1 untuk menemukan M1 demand-nya. Di sini kita telah menemukan M1 demand yang merupakan hasil dari refinement M15 demand. Setelah itu, kita memasang alert di M1 demand di sini ya. Kita pasang alert, lalu harga mengalami pullback. Kemudian harga akan kembali ke area M1 demand, kemudian alert kita akan menyala. Setelah alert kita nyala, kita menunggu terjadinya M1 bullish change of character, yaitu internal high yang ini terbreak ke atas. Setelah terjadinya M1 bullish change of character, maka kita turun ke time frame entry kita, yaitu S5. Di second 5, kita akan melihat S5 demand yang terbentuk. Kita anggap di sini, lalu kita akan pasang pending order kita, yaitu buy limit. Setelah itu harga akan mengalami pullback untuk second 5-nya, kemudian harga akan menyentuh buy limit kita, kemudian harga akan pergi ke atas dan menuju ke arah yang diinginkan. Ini merupakan entry model basic yang paling sederhana ya, dan dapat teman-teman langsung terapkan. Dan sekarang kita akan langsung lihat contohnya di real chart. Sekarang kita sudah di real chart untuk melihat contohnya ya. Ini sudah di mode replay dan kita di pair USD JPY di tanggal 17 Januari lalu. Lalu dapat kita lihat bahwa di M15 trend sedang bullish. Lalu selanjutnya kita akan mencari area demand yang menarik. Nah, di mata saya ini merupakan area demand yang menarik ya, M15 demand. Selanjutnya kita turun time frame ke M1 untuk merefine area demand kita. Di sini dapat kita lihat areanya kurang lebih sama ya, jadi tidak banyak perubahan. Bisa dibilang sama. Lalu kalau kita lihat atasnya, ini kalau tadi kita lihat di M15 ini ternyata sudah mitigated ya, karena dari sini terhitungnya. Akan tetapi kalau dilihat terdapat sebuah bagian demand yang masih unmitigated ini di daerah sini nih. Nah, ini masih cukup layak untuk kita pantau. Kita beri label M1 demand. Oke. Lalu kita pasang alert di kedua area demand ini. Sekarang kita percepat, kita lihat harga apakah masuk ke area. Nah, sekarang harga sudah masuk. Sekarang kita turun ke time frame M1 untuk menunggu terjadinya M1 bullish change of character. Nah,
Nah, di sini dapat kita lihat internal high terbaru masih di sini ya. Jadi internal high ini harus terbreak ke atas baru terjadi M1 bullish change of character. Oke, ke bawah harga masih mondar-mandir. Masih tetap sama ya, internal high masih di sini. Nah, terbreak ke bawah. Di saat ini maka internal high-nya itu bergeser ke sini. Oke, dan harga masih belum break area pantau kita ya di main yang ini. Oke, masih valid berarti Nah, di titik ini terjadi M1 bullish change of character. Kita beri label M1 bullish change of character. Oke, kalau sudah seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kita turun time frame ke lower time frame yaitu second 5. Nah, di sini dapat kita lihat. Ini kita sesuaikan lagi supaya lebih rapih ya. M1 bullish change of character sama dengan second 5 bullish trend change. Oke, kalau sudah kita cari area second 5 demand yang menarik. Ini kalau saya lihat di sini. Nah, second 5 demand kita beri label. Nah, kalau kita lihat ini merupakan S5 extreme demand. Flipnya mana? Kalau dilihat area flipnya itu kurang lebih di sini ya. Atau kalau mau kita gabungkan mungkin bisa juga seperti ini. Akan tetapi ini terlihat kurang menarik. Mengapa? Karena ini terlihat ya sudah mitigated. Nah, kalau kita pasang ke atasnya jadinya terlalu atas, terlalu lebar. Apalagi kalau kita gabungkan, kurang oke. Nah, di case ini lebih ideal kita hanya di extreme demand-nya saja. Oke. Sekarang kita sudah set PO buy limit kita di sini. Sekarang kita percepat ya. Harga masih bergerak. Oke. Kapankah terpanggil? Apakah akan masuk ke area kita? Ya, sudah masuk. Nah, di sini ketika sudah terpanggil buy limit kita perlu set target kita. Di sini kalau dilihat ya, ini sudah mitigated semua nih. Mitigated semua. Ya, ini belum sih. Tetapi saya lebih suka set target di sini. Kalau teman-teman yang sudah melihat videonya, ini merupakan opposite side liquidity. Kita pasang target di sini. Nah, setelah itu kita lihat harga bagaimana pergerakannya. Langsung running ya, cepat. Mondar-mandir dan akhirnya hit target. Nah, kita coba lihat R-nya ya. Berapa yang kita dapatkan? Nah, kita bulatkan 56. Lalu kita pasang target di sini. 815 misalkan. Kalau saya lebih suka kalau lipatan 5. Nah, di sini kita akan mendapatkan 7,5 R. Nah, ini simple sekali ya trade-nya ya. Seperti basic entry model. Nah, iseng-iseng kita lihat pergerakan harga selanjutnya. Oh, ternyata dia sampai ke high yang terakhir ya, high tertingginya dia. Ya, seharusnya memang bisa lebih berani ya, karena trennya sedang bullish, strong bullish. Maka idealnya kita berani untuk target di sini, untuk set target di sini. Tetapi saya belum seberani itu untuk target terlalu jauh, jadi ya hanya sebegitu dulu. Wah, kalau dilihat, kalau teman-teman berani hold panjang berapa ini R-nya? Ya, kan, tetapi sudah, kita jangan memikirkan yang afternya, pikirkan yang kita dapat saja. Di sini kita sudah dapat sekitar 7 R dan ya sudah puas harusnya. Nah, ini contoh untuk basic entry modelnya ya. Kita masuk ke entry model berikutnya, yaitu entry model dengan liquidity tipe 1A atau kita singkat dengan label 23EM LQ1A. Nah, skenarionya sama di M15 trend sedang bullish. Dapat kita lihat dari M15 swing high yang terbreak ke atas, terjadi M15 bullish break of structure ke atas, lalu harga mengalami pullback sehingga titik ini menjadi M15 swing high yang valid, dan titik ini merupakan M15 swing low yang valid. Dapat kita lihat range untuk M15 adalah ini sampai dengan ini. Selanjutnya kita mencari area ascending zone yang terbentuk. Di sini kita lihat terbentuk M15 demand yang selanjutnya kita refine menjadi M1 demand. Lalu kita pasang alert di sini. Selanjutnya harga mengalami pullback. Nah, yang menjadi perbedaan di sini
kita menunggu terjadinya sweep terlebih dahulu. Kita perlu menunggu terjadinya sweep terhadap M15 swing low yang ini. Harga perlu melakukan sweep terlebih dahulu. Setelah itu, kita perlu menunggu terjadinya M1 bullish change of character di sini ya. Setelah terjadi M1 bullish change of character, lalu kita turun time frame ke lower time frame supaya kita entry. Kita turun ke second 5, lalu kita mencari S5 demand yang terbentuk. Di sini terbentuk S5 demand, lalu kita pasang pending order buy limit kita di sini. Lalu di second 5, harga mengalami pullback, harga menjemput buy order kita, lalu harga pergi ke arah yang diinginkan. M1 bullish change of character yang ini itu dapat terjadi di mana saja ya. Maksudnya bisa juga terjadi di sini atau mungkin juga setelah sweep seperti ini, lalu dekat area ini terbentuk seperti ini, lalu harga membentuk bullish change of character di sini. Lalu dapat entry di S5 demand di sini ya. Jadi areanya tidak harus di sini ya. Bisa juga di bawah ataupun dimanapun. Yang penting skemanya seperti ini, harus terjadi sweep terlebih dahulu, lalu kita menunggu terjadinya M1 bullish change of character. Setelah itu baru kita entry di S5 demand yang terbentuk. Itu untuk entry model ini. Sekarang kita ke contohnya. Sekarang kita lihat contohnya lagi ya. Kita masih di pair yang sama, yaitu USD JPY time frame M15. Ini contoh kita yang tadi, trend sedang bullish, lalu kita menemukan area supply yang menarik, yaitu ini. Kita beri label M15 supply. Jadi ini merupakan counter trend ya jatuhnya. Kemudian kita turun time frame ke M1 untuk merefine area kita. Dan kalau kita lihat terdapat juga supply ini yang sudah bekerja. Oleh karena itu kita tidak mengambil, kita refine area kita. Kalau dilihat area-area ini sudah mitigated semua ya. Jadi tidak menarik. Area yang terlihat cukup fresh itu di sini. Kita pasang alert di sana. Lalu kita majukan. Nah, di titik ini alert kita ke trigger menyala, lalu kita lihat bagaimana pergerakannya. Harga langsung menembus. Nah, di skenario ini kita lihat dulu, kita perlu menunggu terjadinya M1 bearish change of character. Kita lihat internal low-nya di mana. Ini masih break new high, break new high terus. Titik di mana gagal break new high itu di sini. Nah, titik ini ya. Jadi internal low kita adalah yang ini. Kita perlu menunggu titik ini ditembus ke bawah, titik ini ditembus ke bawah supaya terjadi M1 bearish change of character. Oke. Kita melihat. Nah, ini bukan internal low ya. Bukan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di titik ini harga sudah break ke bawah. Jadi sudah terjadi M1 bearish change of character. Lalu selanjutnya kita lihat area supply yang menarik. Secara M1 kalau dilihat M1 supply yang menarik adalah ini ya. Tapi kita gabungkan sampai dengan titik tertingginya. Sekarang kita lihat di second 5-nya, di lower time frame-nya. Nah, sebelumnya ini merupakan kalau kita lengkapi M1 bearish change of character sama dengan S5 bearish trend change. Nah, kita lengkapi seperti itu. Setelah itu kita lihat ya areanya, kita refine. Areanya masih sama ya, batasnya di sini. Kalau kita lihat terjadi strong imbalance, lalu masih fresh, masih unmitigated, belum ke area ini. Oke. Sekarang kita pasang pending order sell limit di sini. Kita lanjutkan. Belum terpanggil ya. Nah, sudah terpanggil, lalu kita perlu set target kita. Target kita di mana? Karena ini counter trend maka tidak bisa terlalu jauh ya. Kita target saja yang agak pendek. In sekitar sini oke, 148 ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah hit target ya. Pas sekali. Ya, memang round number ya. Nah, kita lihat, kita ukur dapat kurang lebih 2R ya. Jadi counter trade kita mendapatkan 2R di skenario ini. Kita lihat nextnya. Lagi, dia sedikit lebih panjang. Kemudian SL. Jadi saya kira cukup ideal ya di sini ya 2R. Nah, itu contoh dari entry model liquidity tipe 1A. Oke, next. Kalau tadi entry model with liquidity tipe 1A, maka ini adalah tipe 1B atau kita beri label dengan 23EM LQ 1B. Nah, alurnya sama persis dengan tipe 1A, yaitu seperti ini. Perlu menunggu terjadinya sweep terlebih dahulu. Lalu selanjutnya perlu menunggu juga terjadinya M1 bullish change of character. Yang membedakan di sini wajib adanya inducement.
Jadi ini untuk meningkatkan probability ya. Jadi kalau sudah terjadi sweep lalu juga terdapat inducement, maka ini merupakan very high probability karena dua tipe liquidity ada di sini. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya di real chart ya. Sekarang kita akan melihat contoh untuk tipe 1B ini ya. Kita sudah di pair GBP USD time frame M15. Kita dapat melihat bahwa tren sedang bearish. Lalu kita dapat menemukan demand yang cukup menarik di sini ya. Kita beri label M15 demand. Kita turun time frame ke M1 untuk melakukan refinement. Kalau saya akan melakukan refinement seperti ini. Nah, lalu kita pasang alert, dan karena ini tipe 1B, maka kita perlu menunggu terjadinya sweep terlebih dahulu. Jadi kita perlu melihat demand yang ini tertembus walaupun sedikit. Masih belum, dan tertembus. Sekarang kita turun time frame ke M1 untuk melihat kondisinya seperti ini ya. Nah, di sini dapat kita lihat sudah terjadi bullish change of character ya. Kalau kita lihat internal high-nya itu di sini. Atau ya teman-teman kalau mau yang lebih konservatif bisa juga di sini. Ini yang lebih agresif di sini. Dua-duanya boleh. Nah, kita ambil saja kali ini yang lebih konservatif ya di sini ya. Oke, kita beri label M1 bullish change of character. Nah, setelah itu kita perlu mencari area demand-nya. Nah, karena ini sudah cukup lama, jadi saya tidak bisa terlalu turun time frame terlalu jauh ya. M1 yang paling rendah. Oleh karena itu kita lihat di M1 terdapat M1 demand, kemudian terdapat juga demand yang ini ya. Terdapat dua buah demand. Ini merupakan M1 extreme demand, sedangkan yang ini merupakan M1 flip demand. Nah, kita lihat ya mana yang bekerja di case ini. Nah, karena ini tipe 1B, kita perlu melihat adanya inducement terlebih dahulu. Nah, ini memang subjektif ya, akan tetapi ini dapat kita lihat sebagai inducement ya, karena di sini terdapat liquidity. Selain itu, kalau dilihat ini juga terjadi minor break of structure ya di sini. Jadi beberapa orang mungkin akan entry di sini, tidak mau tertinggal dan akan entry di sini. Nah, setelah itu kita lihat pergerakan harga selanjutnya. Harga apakah akan respect flip zone yang ini? Ternyata tidak, menembus. Kemudian apakah respect extreme zone? Ternyata tidak juga. Jadi di case ini yang terpanggil adalah dan yang bekerja tidak SL adalah gabungan dari extreme zone dan flip zone-nya. Nah, kita pasang saja di sini ya. Nah, kemudian kita pasang target di mana? Karena ini counter trend, kita tidak bisa ya memasang target yang sejauh mungkin, tidak bisa. Nah, yang terbaik mungkin kurang lebih di supply lawan ya. Kalau kita lihat supply-nya di sini, kita jauhkan. Tapi jangan sampai situ, kurang lebih di 60 ya. Ya kurang lebih gini. Kita tidak bisa swing yang ini, lebih kecil kemungkinan. Bahkan mungkin TP1 mungkin di sini. Kalau kita ingin close parsial bisa di sini. Kalau yang lebih jauh mungkin bisa di sini ya. Di sinilah kita tepatkan di round number 60 kurang lebih ya. Kita lihat ya, target yang dekat sudah hit, ini sudah 2R. Lalu kalau jauh apakah akan hit? Belum hit itu. Iya, akhirnya hit di sini ya. Nah, kalau berani target sampai sini akan mendapatkan 3,5 R. Yaitu contoh untuk tipe 1B ya. Kita lihat kelanjutannya. Turun lagi, oh masih naik lebih cukup banyak ya, lumayan kalau berani. Dia maksimalnya sampai 5R, tapi ya tentunya kita tidak berani sejauh itu ya. Nah, itu contoh untuk tipe 1B. Oke, next yaitu entry model with liquidity tipe 2 atau kita singkat dengan label 23 EM LQ2. Nah, ini pada intinya sama dengan basic entry model ya. Di sini dapat kita lihat tren di M15 sedang bullish, lalu kita marking area demand-nya M15 demand, lalu kita refine menjadi M1 demand, lalu kita menunggu terjadinya M1 bullish change of character. Dari situ kita turun time frame ke lower time frame di S5. Nah, akan tetapi yang membedakan kita perlu menunggu terbentuknya inducement. Inducement bisa berbagai hal ya, bisa relatively equal low atau juga mungkin seperti ini ya, break of structure seperti ini, minor break of structure seperti ini, lalu kita mungkin akan tergoda untuk entry di sini. Teman-teman tentunya sudah belajar berbagai macam bentuk inducement ya. Nah, setelah itu kita entry di S5 demand yang terbentuk, dan skenario-nya harga akan kembali men-sweep inducement yang ada, menjemput area S5 demand kita, lalu harga running ke arah yang seharusnya. Nah, ini adalah liquidity tipe 2. Sekarang kita lihat contohnya ya.
Sekarang kita lihat contohnya ya. Kita sudah di pair GBP USD time frame M15. Kita dapat melihat bahwa di time frame M15 ini tren sedang bullish dan harga saat ini sedang dalam fase M15 pullback. Jadi kurang lebih ekspektasinya seperti ini ya. Lalu kita lihat kita ingin trade di pullback ini. Nah, kita lihat di sini harga sudah mengalami M15 minor break of structure. Lalu kita melihat terdapat supply yang cukup menarik di sini. Kita beri label M15 supply. Kemudian kita turun ke M1 untuk melakukan refinement. Nah, kalau seperti ini saya akan refinementnya tidak berubah ya seperti ini. Kita bisa refinement seperti ini. Akan tetapi untuk case seperti ini saya lebih suka biasa saja. Kita pasang alert, lalu kita tunggu harga masuk. Nah, ini sudah makin mendekati. Kita memantau lebih dekat. Nah, harga sudah masuk ke area, sudah ke trigger. Lalu kita lihat internal low-nya di mana sementara. Sementara di sini ya. Ini inside bar lalu turun. Internal low-nya di sana. Nah, internal low sudah terbreak, maka ini dapat kita beri label dengan M1 bearish change of character. Kalau sudah, kita turun ke lower time frame untuk melihat areanya. Ini kalau mau lengkap, M1 bearish change of character sama dengan S5 bearish trend change. Oke, lalu untuk area entry-nya, nah ini dapat kita lihat area yang menarik adalah ini. Ini merupakan S5 extreme supply zone. Lalu terdapat juga ini flip ya. S5 flip zone. Nah, di case ini lebih menarik yang mana? Biasanya kalau masih ada terdapat imbalance seperti ini, lebih aman yang atas ya. Atau menggabungkan juga oke. Kita lihat dulu. Nah, area flipnya sudah tertembus ya. Kita jalankan lagi. Nah, di sini kalau dilihat harga itu mondar-mandir saja ya sekitar sini ya. Jadi dapat kita katakan terdapat banyak liquidity di sini. Dan tidak hanya itu, di sini juga titik yang menarik ya bagi beberapa orang untuk entry. Kalau dilihat, oh di S5 sudah terjadi minor break of structure ke bawah. Jadi akan entry. Nah, ini sudah running sedikit nih, kelihatannya ada reaksi. Nah, akan tetapi pada kenyataannya tertembus dan harga merespek area extreme zone yang ini ternyata. Terpanggil, lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, karena sudah terpanggil dan running, kita set. Kita mau TP di mana? Nah, di sini kita perlu melihat higher time frame-nya seperti apa tadi. Di M15 kita meyakini ini tren sedang bullish dan sedang dalam fase M15 pullback. Ini kita belajar lagi tentang order flow ya. Nah, oleh karena itu, walaupun counter trend, akan tetapi kita bisa berani target lebih jauh. Saya berani target sampai sini. Karena melihat order flow-nya seperti itu ya, pullback. Kita pasang target di sini. Oke. Kita percepat saja ya. Nah, apakah sampai? Ya, ternyata hit, itu hit ya. Ya, kita anggap hit lah. Nah, kalau kita lihat R-nya seberapa panjang, kita mendapatkan kurang lebih 10R kurang lebih ya. Nah, jadi tipe ini alurnya hanya seperti itu ya. Sama seperti basic entry model, akan tetapi perlu ada inducementnya, suatu bentuk inducement. Jadi ini sangat high probability karena apa? Karena terdapat inducement. Oke, itu contoh untuk tipe ini ya. Entry model selanjutnya masih dengan tipe liquidity, yaitu tipe 3A. Nah, di sini yang membedakan adalah kita lihat alurnya ya. M15 itu sedang bullish. Kemudian ini adalah swing high, lalu ini adalah swing low-nya. Di sini seperti biasa alurnya masih sama, kita marking M15 demand yang kita refine menjadi M1 demand. Nah, yang membedakan kalau di tipe liquidity sebelumnya kita menunggu sweep dari M15 swing low yang ini. Kita menunggu sweep dari leg yang ini ya, kaki yang ini. Nah, di tipe ini, di tipe 3A ini kita menunggu terjadinya sweep di kakinya ini, kaki pullback yang ini. Kita perlu menunggu terjadinya suatu bentuk sweep ya. Entah itu sweep dari liquidity yang relatively equal low yang ini, atau juga mungkin nanti terjadi seperti minor break of structure. Nah, yang penting kita perlu menunggu terjadinya sweep di pullback leg yang ini. Setelah terjadi sweep di pullback yang ini, di leg yang ini, maka kita selanjutnya perlu menunggu terjadinya M1 bullish change of character. Jadi internal high yang ini perlu ditembus ke atas.
Setelah terjadi M1 bullish change of character, maka kita turun time frame ke entry time frame kita yaitu S5 untuk mencari demand. Lalu kita entry di S5 demand yang terbentuk. Kita pasang pending order buy limit, lalu harga akan mengalami pullback, S5 pullback, kemudian harga akan menyentuh buy order kita, buy limit. Setelah itu harga akan running ke arah yang kita inginkan. Sekarang kita lihat contoh untuk tipe 3A ini ya. Kita sudah di pair GBP USD time frame M15. Kita lihat tren sedang bullish dan harga sekarang sedang mundar-mandir di sekitar area equilibrium. Kita tarik garis Fibo saja ya untuk memastikan, dan ternyata harga sudah di area equilibrium benar. Lalu kita lihat area yang menarik. Terdapat demand di sini yang kita lihat menarik. Kita beri label M15 demand. Nah, demand yang ini walaupun dia sifatnya masih weak atau lemah karena dia belum berhasil menembus M15 swing high yang ini, tetapi ya ini masih berpeluang. Karena apa? Strong imbalance, kemudian masih fresh, masih unmitigated, dan dia berada di discount area. Jadi cukup high probability. Nah, di tipe 3A ini kita perlu menunggu terjadinya sweep terlebih dahulu ya. Oh, sebelumnya kita refine terlebih dahulu areanya. Area M15 ini kita dapat refine sekecil ini ya, akan tetapi ini kurang ideal. Kita refine saja sampai ke sini. Nah, kurang lebih area equilibrium ya jatuhnya ya. Kita pasang alert, lalu kita kembali ke M15. Dan ternyata areanya sudah tersentuh ya ternyata ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kita bisa menganggap ini sebagai sebuah inducement. Orang akan tertarik untuk memasang buy di sini. Jadi, kita bisa marking di sini adanya liquidity di sini. Di tipe 3A ini kita menunggu terjadinya sweep terlebih dahulu. Oke, kita lihat. Nah, sudah terjadi sweep, kita ke M1. Kita lihat M1. Di M1 ternyata sudah terjadi ya, M1 bullish change of character. Nah, oleh karena itu kita coba lihat di second 5-nya, di lower time frame-nya seperti apa. Nah, ternyata seperti ini. Kita lengkapi dulu sama dengan M5 bullish trend change. Oke, nah seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman sempat memantau terus, tentunya teman-teman dapat entry ya, begitu bullish change of character, entry di second 5 demand yang ini. Sudah dapat dan mungkin sedang running. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Anggaplah kita tertinggal. Nah, ini menarik nih. Terdapat strong imbalance. Nah, di sini kita marking saja. Di sini merupakan S5 break of structure, atau kalau di M1 dia M1 minor break of structure ya. Nah, di sini kalau teman-teman tetap mau entry, kita marking ya. Di sini terdapat S5 extreme zone demand. Oke, lanjut. Nah, kalau dilihat ada satu area lagi, yaitu area ini, S5 flip zone. Mengapa ini dikatakan flip zone? Kita lihat ke kiri, ternyata di sini terdapat supply S5 supply yang di break. Oleh karena itu ini menjadi S5 flip zone. Nah, di sini kita dapat refine seperti ini ya. Nah, di sini tentunya kita dihadapkan ke dua pilihan. Apakah kita mau entry di extreme zone only, di flip zone only, atau gabungan. Nah, untuk sementara kita gabungkan saja ya. Kita jadikan M1 saja. Nah, seperti ini. Kita entry, kita pasang pending order buy limit. Apakah terpanggil? Ya, masuk ya. Tampaknya dia respon ke flip zone saja. Ya, ekstrimnya tertinggal. Oke. Nah, sekarang kita mau set targetnya. Kita lihat di gambaran higher time frame-nya seperti apa. Kondisinya adalah seperti ini, tren sedang bullish, lalu harga sudah memitigation M15 demand yang ini, maka kita berani untuk target opposite SND ataupun liquidity. Kalau mau lebih berani kita target yang ini, karena kita tahu tren sedang bullish, maka ini ekspektasinya ini tidak akan menahan, ini akan tersweep. Tetapi supaya lebih aman kita target opposite SND saja ya, di sekitar sini ya. Saya suka round number 550 ya, kurang lebih sini. Kita set target di sini. Oke, kemudian kita lihat harga running ya. Apakah hit target? Mondar-mandir. Ya, akhirnya hit target ya. Kita lihat berapa R. Ini kurang lebih tadi di sini. Ya, kurang lebih tadi kita entry di sini dan jauh sekali. Kita lihat berapa R ini.
19R. Ini mantap sekali ya, dan masih lanjut terus. Apakah dia akan sweep M15 swing high? Ya, dia akan sweep ya. Jadi dia benar-benar sweep M15 week high-nya. Nah, ini contoh untuk tipe 3A ya. Kita masuk ke entry model yang terakhir, yaitu tipe 3B. Kita singkat dengan label 23EM LQ3B. Tipe 3B ini hampir sama dengan tipe 3A, hanya saja ketambahan adanya ini, sistem inducement ini. Alurnya sama persis, yaitu M15 bullish dan terjadi M15 break of structure. Lalu inilah M15 swing high dan M15 swing low. Lalu kita akan marking M15 demand-nya dan akan kita refine menjadi M1 demand. Kita pasang alert, lalu harga mengalami pullback dan kita menunggu terjadinya sweep, entah itu sweep relatively equal low ataupun juga mungkin trendline dan lain sebagainya ya. Tunggu terjadi sweep, setelah itu tunggu terjadinya M1 bullish change of character. Setelah itu kita perlu menunggu terbentuknya inducement terlebih dahulu, baru kita berani entry dengan harapan semua inducement ini akan tersweep sebelum akhirnya harga masuk S5 demand kita, baru harga bergerak ke arah yang diinginkan. Jadi tipe 3B ini tipe yang terlengkap ya, terdapat sweep dan juga terdapat inducement. Jadi seharusnya lebih higher probability. Sweepnya terjadi di leg pullback ya, bukan di leg yang main trend yang ini ya. Untuk contoh yang terakhir ini, saya mau memberikan contoh yang sedikit berbeda ya. Ini masih lanjutan dari contoh yang tadi. Kita semua sudah tahu bahwa hit target ya, dan akhirnya hit wick M15 swing high yang ini. Lalu kita lihat M15 demand yang kita perhatikan, yang menjadi point of interest kita ya. Lalu harga sudah mengalami sweep ini, liquidity yang ini di sweep ke bawah. Lalu harga mengalami M15 bullish change of character di sini. Setelah itu, kalau kita lihat di sini banyak terdapat inducement di sini, atau terdapat banyak liquidity yang menarik. Contoh sederhananya adalah ini. Kita dapat saja entry di sini karena cukup menarik. Lalu kalau sebelumnya bisa juga demand di sini, dan ya sudah bekerja kalau yang ini. Kita semua tahu demand yang sudah bekerja selanjutnya menjadi titik liquidity. Jadi sepanjang ini penuh dengan liquidity atau sama saja dengan inducement. Nah, tadi di tipe 3B kita perlu menunggu terjadinya sweep, lalu kita perlu melihat adanya inducement juga. Jadi ada inducement, ada sweep, lalu kita lihat M15 demand yang ini, yang tadi setup kita itu, ini masih ada peluang karena terdapat strong imbalance, lalu dia masih unmitigated. Nah, oleh karena itu ini masih layak untuk kita jadikan entry. Ini kita M15 demand. Ini ceritanya sudah berbeda set time frame ya. Entry time frame di M15. Oke, harga masuk ke area dan memberikan reaksi. Nah, akhirnya running. Hit target yang ini. Terjadi M15 break of structure lagi ya. Nah, ini walaupun tidak sama persis dengan contoh-contoh sebelumnya, di mana saya memberikan set time frame-nya M15, M1, S5, tapi setidaknya teman-teman sudah ada gambarannya. Ini gambaran untuk time frame yang lebih tinggi. Jadi, setup yang lebih higher probability adalah setup yang point of interest-nya baik, lalu tentunya sudah memenuhi persyaratan market structure ya, searah dengan tren, lalu premium versus discount-nya diperhatikan. Selain itu, di entry modelnya terjadi sweep, ini ya, sweep. Lalu terdapat inducement. Ini very high probability. Very high probability itu maksudnya selain strike rate-nya, tetapi juga win rate dan juga RR-nya sangat optimal. Jadi kalau teman-teman dapat menemukan setup seperti ini, ya silakan diambil. Itu untuk contoh untuk 3B ya. Dari penjelasan mengenai entry model tadi, mulai dari teori, ilustrasi, sampai dengan contoh-contohnya, sebetulnya kita dapat melihat bahwa ada faktor yang lebih penting ketimbang entry model itu sendiri, yaitu higher time frame naratif. Ini berbicara mengenai tren di higher time frame-nya seperti apa. Selain itu, ini juga menyangkut mengenai order flow-nya, bullish, bearish, dan lain sebagainya. Lalu juga pembagian area premium versus diskon. Apakah harga sedang berada di area premium ataupun diskon atau equilibrium. SND-nya juga menyesuaikan. Lalu saat ini market sedang berada dalam fase apa? Apakah sedang dalam fase impulsive move ataupun corrective move alias pullback. Nah, ini akan kita jelaskan lebih terperinci di mentorship 2024 ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya tentu saja juga high quality SND zone. SND zone yang baik tentunya menyebabkan strong imbalance.
fresh yang ditandai dengan meningkatnya volume. Selain itu, SND yang ada tentunya juga harus unmitigated alias masih fresh, belum tersentuh. Lalu, SND yang ada tentunya juga harus menyebabkan structural point break semakin signifikan, semakin baik. Nah, faktor-faktor inilah yang sebetulnya lebih penting ketimbang entry model itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau merimain teman-teman mengenai hal ini ya, yaitu mengenai all-in-one tools, grup Discord, dan broker. Teman-teman, jika teman-teman memulai trade di akun real Forex CMF, teman-teman akan mendapatkan benefit seperti ini ya. Teman-teman dapat menggunakan secara free SMCI all-in-one tools yang ada. Seperti yang teman-teman tahu, all-in-one tools ini memiliki fitur-fitur berupa market structure indicator, jadi secara otomatis akan termapping market structure-nya. Lalu juga terdapat SND indikator, memarking area-area SND secara otomatis. Lalu terdapat liquidity indikator yang digabung dengan ASEAN Session Indicator. Semua ini dilakukan dengan multiple time frame analysis ya. Lalu di dalamnya juga terdapat trading assistant, di mana di dalamnya terdapat position size calculator, di mana teman-teman dapat menghitung lot berdasarkan risk secara otomatis dan juga TP-nya berdasarkan rasio dan lain sebagainya. Lalu, jika teman-teman memulai trade di akun real ini, teman-teman juga secara otomatis dapat tergabung di grup Discord SMCI. Teman-teman tentunya sudah tahu ya apa saja fasilitas dari grup Discord ini. Tapi yang paling terutama adalah eksklusif 2024 mentorship material. Ini kita akan mulai rilis di bulan Februari. Jadi, teman-teman dapatkan semuanya ini ya hanya dengan memulai trade di akun real. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.